Tuhan senantiasa memeliharakan hidup kita dengan segala berkat yang melimpah yang menyertai dalam hidup kita. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu, Saudara, kita akan belajar firman tentang mengikuti prosesnya Tuhan. Ya, di dalam pandangan umum itu ada seloroh ya, semacam omongan tentang makanan gitu. Yaitu bilang begini, sing enak rasane iku sing ndadekke molo. Tapi sing ora enak rasane iku sing ndadekke waras. Jadi banyak makanan yang enak rasanya itu menyebabkan sakit. Sedangkan yang enggak enak itu biasanya seringkali menyehatkan, ya. Jadi waktu saya kecil itu, kalau badan sudah nggak enak, menurut Bapak Ibu saya, makannya susah, itu dikasih jamu yang berupa daun pepaya, dicampur temu ireng, sama tempe busuk itu yang dipakai untuk sambal tumpang. Kemudian itu dipaksa untuk diminum, sampai ya nangis-nangis, teriak-teriak, dipiting badannya, terus diminumin itu. Tapi hasil dari itu biasanya langsung badan seger, makannya banyak. Nah, sebenarnya hal yang sama itu kita alami juga dalam mengikut Tuhan. Tuhan seringkali mengizinkan suasananya tidak nyaman. Kita harus mengalami berbagai hal yang bukan menjadi keinginan kita. Tetapi rupanya itu kalau kita belajar firman, merupakan satu-satunya cara untuk menjadikan rancangan yang mulia itu bisa terjadi dalam hidup kita. Sementara dalam pandangan normal kita, seringkali kita mengharapkan bahwa mengikut Tuhan itu adalah sebagai satu cara agar kita dapat menikmati hidup yang bahagia ya, bukan sukacita, itu berkelimpahan berkat, semua urusan menjadi lancar, semuanya baik-baik saja. Ya, namun demikian, seringkali prosesnya Tuhan tidak membuat kita baik-baik saja secara jasmani. Nah, tentu dalam hal itu kita melihat bahwa Allah selalu mengizinkan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu bukan tanpa maksud. Tetapi ada satu maksud yang saya katakan sangat mulia. Ya. Yang kalau kita ikuti dengan benar itu akan meningkatkan grade kita, level kita. Jadi manusia yang tanpa tujuan menjadi manusia yang memiliki tujuan hidup. Dari manusia yang menjadi kodrat dosa, menjadi manusia yang menjadi saudara di dalam Kristus, ya, yang menjadi manusia Allah. Ya. Oleh karena itu, memahami rancangan Tuhan yang mulia itu tentu tidak bisa kita pahami dengan cara berpikir yang duniawi. Kita bisa menjadi setia, kita tetap mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita belajar, apabila kita belajar mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Ya. Filipi 2 ayat 5. Sehingga bagaimana kita diajar untuk belajar untuk mengalami pembaharuan akal budi, di mana firman Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita. Kita tahu bahwa untuk memperoleh satu rancangan yang mulia itu ada satu tugas atau kewajiban yang mesti kita kerjakan dengan ketaatan dan kesetiaan, ya, di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Bahkan firman Tuhan mengajarkan untuk kita
menjadi satu kebahagiaan apabila kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, bagaimana bisa seperti itu? Ya, tentu kita harus meninggalkan cara berpikir tolok ukur yang orang sering pakai, tetapi lebih mempercayai firman bahwa sekalipun kita mengalami satu kondisi yang tidak enak, tidak nyaman, tetapi itu jauh lebih baik dibandingkan kita hidup dengan cara dunia, karena itu yang menjanjikan kita memiliki kehidupan di dalam Allah. Ya. Agar apa? Firman Tuhan mengatakan, agar melahirkan ketekunan. Jadi kata ketekunan itu yang menyebabkan motivasi Allah mengizinkan proses yang harus dengan susah payah, seringkali begitu, kita lalui. Jadi seberapa penting ketekunan itu, firman itu juga mengatakan, kalau ketekunan itu menjadi sempurna dan utuh, maka kita tidak berkekurangan satu apapun. Jadi dari firman di Yakobus 1 ayat 2 dan 4 itu kita bisa memahami untuk membentuk nilai ketekunan itu, kita harus membayarnya dengan sepenuh hati. Dan itulah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Hal-hal yang akan mengubahkan kodrat kita menjadi manusia Allah, itu akan menjadi sesuatu yang pasti terjadi ketika umat Tuhan memahami panggilan Allah. Tekun dan taat untuk setia mengikut proses Tuhan. Ya. Kita dilahirkan dari karakteristik kesombongan, dari sifat sombong yang semua orang mengalami. Sombong itu dalam arti yang baik atau yang buruk, tetapi karakter kesombongan itu hadir pada manusia duniawi, sehingga Tuhan bahkan menjadi satu kerendahan hati seperti Tuhan. Orang yang atau kita yang materialistik, menilai segala sesuatu berdasarkan ukuran rohani, tetapi kita boleh diajar untuk mengukur kehidupan kita dari nilai-nilai rohani. Kita dilahirkan dari maksud dan kepentingan diri yang begitu menguasai hidup kita, tetapi kita akan diubahkan menjadi seseorang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kita yang dididik, diwariskan sifat tamak. Ya, tamak itu mengumpulkan sesuatu, menimbun sesuatu, bahkan sesuatu yang sesungguhnya nggak kita butuhkan saja terus ditimbun, diperbanyak, menjadi seseorang yang berkemurahan hati. Seseorang yang diwarnai dengan kenajisan, ketidakkudusan, akhirnya diubahkan oleh Tuhan melalui firman-Nya menjadi seseorang yang suci dan saleh. Seseorang yang sering memamerkan sesuatu, membanggakan diri, merasa nyaman kalau kita di posisi yang tinggi dan kita bisa menunjukkan pencapaian-pencapaian kita, atau yang saat ini dikenal dengan flexing, hedonisme, tetapi kita diubahkan menjadi orang yang berbahagia karena kita bisa membahagiakan orang lain. Ini adalah maksud-maksud mulia yang Tuhan sediakan manakala kita tetap mengikut prosesnya Tuhan. Biarkan nilai-nilai yang luar biasa mulia ini menjadi satu semangat yang baru, senantiasa mendorong kita untuk tetap taat dan setia mengikuti prosesnya Tuhan. Mata kita diubahkan dari cara berukur secara duniawi menjadi cara berukurnya Tuhan, sehingga kita benar-benar semakin berkenan bagi Tuhan Allah kita. Terpujilah nama Tuhan, mari kita mulai berdoa pada pagi hari ini.